Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lama. Aku mohon perlindungan Allah untuk kalian berdua, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, supaya dijaga Allah dari apa? Min kulli syaitan, dari setan, wa hammah, binatang berbisa, wa min kulli ainin, dari pandangan mata, lamah, yang menyebabkan sesuatu yang dapat mudaratkan dan mencelakakan. Berawal dari mata, melihat orang punya harta, melihat orang punya kuasa, melihat orang punya macam-macam lah. Saya tidak boleh sebut nama merek mobil, nanti jadi iklan gratis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali berpegang dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Ittaqullah, takutlah kalau kau mati menghadap Allah. Apa yang akan kau bawa? Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslim. Kita mau mati mulutnya mengucapkan sakratul maut, la ilaha illallah. Kan mudah mengucapkan la ilaha illallah itu Pak Ustaz. Paling mudah mengucapkan la ilaha illallah. Lebih mudah mengucapkan la ilaha illallah daripada mengucapkan Abdul Somad. Abdul Somad, bibirnya 3 kali rapat. Abdul Somad. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, nggak perlu bibirnya rapat. La ilaha. Kenapa ucapan yang paling ringan adalah la ilaha illallah? Karena mati adalah saat yang paling berat. Makanya kita selalu mengucapkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Ucapannya ringan, tapi tak semua orang bisa mengucapkannya. Makanya kita mesti ditolong orang lain. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati itu ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kenapa ditalqinkan? Karena berat, godaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ringan sakratul maut. Jangan sangka Ustaz Abdul Somad kan ustaz, dia di sakratul maut itu. Nanti kalau ada jamaah yang mau ngajari, kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mau meninggal dunia, diajari laqinu talqin atau tidak? Tetap diajarkan. Jangan sampai nanti ada anak muda yang bisikan la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad gak usah diajari, dia udah tahu bacaannya. Siapapun itu, sunnahnya tetap dibisikkan la ilaha illallah. Supaya apa? Karena ringannya adalah dengan pertolongan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin, kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang susah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah membacakan Yasin ketika orang sedang sakratul maut. Itu dulu. Sekarang orang mau meninggal dihidupkan TikTok. Anak-anaknya streaming. Hai guys, bapak saya mau mati. Nauzubillah. Tapi kalau kita istiqomah pengajian subuh ini, insya Allah kita semua diberikan husnul khotimah. Cepat betul waktu maghrib di Bima. Sudah jam 6:03. Kita akan jawab beberapa pertanyaan dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat dia tahu. Subhanallah, subhanallah. Tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DNI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustadz ceramah. Kadang kita mau pengajian suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustadz itu suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas aja dikit.